Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh datang di tempat ini lagi, kita boleh hadir di rumah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bawa persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama datang menghadap tahtanya yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu saja ya Bapa. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Mari yang rindu hadirat Tuhan, sama-sama kita mau katakan. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku
belakang. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami Tuhan. Yes. Selamanya Kau ku cinta, mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempat kami berharap. Yesus, Kau buktikan cinta-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah yang duduk di tahta, yang duduk di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara kita bangun iman kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku takkan
bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh-sungguh nyatakan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu saja kami ada sampai hari ini ya Bapa. Hari ini Kamu mau rindu lebih lagi di hadapan-Mu, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan kebenarannya, mengabarkan Injil Kristus di dalam Dia. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan hari ini. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam kuasa-Nya, menyatakan kekuatan-Nya. Biarlah roh-Mu menyala di dalam kuasa-Nya, nyatakan Yesus.
Kita percaya ada sukacita Tuhan turun di tempat ini, amin. Berikan tos kanan kiri, katakan sukacita surga melimpah atas hidup kita. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi di hadapannya. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama kita katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka, yeah. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu. Kaulah sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya
sukacita itu boleh tinggal di dalam hidup kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, boleh kita lakukan dengan ucapan syukur dan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita juga akan mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami Engkau bersatukan untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan, kami muliakan boleh menjadi dobar di hadirat-Mu Tuhan. Tibasnya kami akan berikan persembahan buat Engkau. Biarlah persembahan ini menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak.
satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Setiap saat hidup kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, berkat-berkat itu kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan nama-Mu. Khusus untuk gerejamu Mahanaim yang ada di Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak mau berhutang di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur satu saat akan kami tuai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Bapa. Pakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Mahanaim. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu yang kami sembah bukan sembarang Allah, tapi Allah yang ajaib dan luar biasa yang kumiliki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu pada pagi ini Tuhan. Berkati pelayanan kami pagi hari ini dengan urapan kuasa Roh-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami melaksanakan doa dan permohonan kami. Haleluya, percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan saudara duduk semua. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Lama sekali saya tidak melayani Bapak-bapak dan Ibu di tempat ini. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat kami untuk bisa melayani kembali jemaat di Mahanaim. Kami percaya dengan adanya hamba Tuhan di tempat ini, saudara semua dibimbing semua untuk lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan dalam. Lebih hari, lebih menyembah Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan berikan sedikit kesaksian apa yang disampaikan Bu Ishak pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu saudara semua yang ada di tempat ini. Tuhan berkati. Shalom. Ya, saya kan tadi sebutkan Pak Ishak sudah lama ya, kami tidak ada di sini, tidak pernah ke tempat ini. Jadi mungkin banyak saudara-saudara yang tidak mengenal. Jadi kami memperkenalkan diri dulu ya. Kami berdua ini sudah menikah selama hampir 50 tahun ya, hampir kurang berapa bulan gitu aja. Saya tahu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Ya, saudara-saudara tahu sendiri, kita baca di TikTok atau di kiriman WA itu banyak saudara-saudara terjadi perceraian. Mungkin tidak bercerai, tetapi apa? Terjadi sepertinya penyiksaan ya saudara, saling pukul, saling membanting dan macam-macam. Jadi kalau saya lihat luar biasa jahatnya ya orang-orang sekarang ini tambahan. Bukan berarti zaman dulu tidak ada, pasti ada, pasti saudara. Tapi tambah sekarang ini saya lihat itu kok tambah jahat ya, tambah banyak perceraian terjadi. Jadi kami berdua bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan menyertai. Bukan berarti tidak ada badai, banyak badai terjadi. Tetapi karena kita punya jurumudi yaitu Yesus Kristus, maka perahu kehidupan kita ini dipimpin sampai ke tempat yang indah. Demikian juga saya percaya saudara di sini semua, mungkin banyak orang-orang yang masih muda, tapi biarlah kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan, pasti Tuhan juga menyenangkan hidup kita. Karena kebahagiaan saudara tidak dinilai dengan uang, ya, dengan kegagahan, kecakapan kita, kemampuan, kehebatan. Bukan, tetapi ini karunia. Saya tahu kalau ini anugerah saudara. Kalau tidak anugerah dari Tuhan tidak mungkin. Karena di dunia kita tahu banyak masalah persoalan yang terjadi, apalagi akhir-akhir ini. Luar biasa. Tapi saya percaya kalau kita mendekat, sebagaimana kami berdua
lebih mendekat kepada Tuhan. Tambah lagi usia kami di tahun ini sudah berjalan 75 tahun. Ya, kami berdua, saya tambah sama Pak Ishak itu tua saya 17 hari, saudara. Ya, tapi di dalam kehidupan kami yang banyak gelombang masalah, yaitu tadi saya katakan ada jurumudi yang memimpin perahu kehidupan kita, maka kami pasti aman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, saudara, salah satu saya saksikan dalam kehidupan saya. Dulu saya masih usia 40 tahun. Dengkul saya ini, lutut saya ini sudah, kalau orang Jawa katakan sudah kotean. Saya tidak bisa, saudara, jongkok misalnya seperti ini. Bukan saya pamer, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Karena, saudara, waktu itu saya ini sudah, ya sedih. Masih umur 40 tahun, anak-anak saya masih remaja. Bagaimana kalau saya sudah kaki, kalau sudah duduk juga, saudara, mau berdiri itu ya, rasanya itu dipas-paskan, di setel. Jangan sampai, wah kalau sudah gitu tambah sakit. Nah, tapi saudara, luar biasa. Walaupun waktu itu saya mengantar mertua saya ke Australia, ya, waktu itu ada periksa kakinya juga. Nah, saya disuruh untuk ikut check up. Singkat cerita, waktu di MRI tidak ada sesuatu aneh-aneh, tapi saya sakit. Bagaimana ini? Lah terus dokternya, profesor waktu itu bilang, ya hanya latihan. Latihan apa ya? Cuma naik kaki dinaikkan, atau itu namanya apa? Gerobyok gitu ya, di air, di kolam renang, jalan di air itu loh, supaya pahanya ini lebih kuat. Tapi bagaimana saya lakukan? Ya kadang-kadang tidak bisa teratur, saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Tapi kalau saya keadaan seperti ini, apa yang saya saksikan? Tubuh saya sendiri aja sudah seperti ini. Tuhan hebat, Tuhan penyembuh, penolong. Tapi buktinya, tapi tidak tahu, saudara, saya sendiri juga tidak tahu persisnya. Tahu-tahu kaki saya ini, loh kok tidak sakit? Jadi saudara-saudara, kalau saudara memang menyerahkan hidup saudara, apapun, bukan pasti lutut yang sakit, apapun, tidak tahu macam-macam. Tuhan itu penyembuh. Memang benar, bukan kata orang, tapi saya sendiri merasakan dan mengalami. Sehingga saudara, di usia saya yang jalan 75 tahun ini, saya sendiri juga kadang-kadang tuh teringat tuh, heran sendiri, loh kok bisa? Saya di usia yang seperti ini nih, rasanya ini lincah. Bahkan beberapa teman saya mengatakan, kakinya Cik Hidi kok seperti apa? Seperti kijang, ya, seperti bisa mencolot sini, rasanya lincah. Saya sendiri, oh iya, ini bukan karena saya punya uang terus saya beli vitamin, enggak bisa, saudara. Saya sendiri tuh, ya kalau dikatakan tidak pernah minum, itu pernah jarang sekali, karena saya dibelikan sama anak saya, maksud enggak diminum. Tapi jarang sekali saya minum, sampai masih banyak gitu loh. Saudara, jadi saudara, kekuatan, vitamin, kehebatan, kesembuhan hanya dari Tuhan. Ya, karena itu saudara semua, kalau menghadapi saat ini, dunia yang seperti ini, masa depan yang suram, jangan takut. Asal kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa kita di surga itu tidak pernah menutup mata. Dia tahu siapa kita. Dan dia tidak melihat penampilan kita, tapi dia melihat hati-hati kita yang sungguh berharap kepada dia. Pasti, saudara, dia sanggup dan mau menolong kita karena dia Bapa yang penuh cinta. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Memang kekristenan bukan sekedar agama, yaitu pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya jemaat Mahanaim yang diajar Ibu Evi untuk melekat dengan Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, pasti akan mengalami juga hal yang sama, mujizat lepas mujizat dalam hidupnya. Saya percaya setiap orang punya kesaksian dalam hidupnya. Karena kesaksian itu pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sebelum firman saya sampaikan pada pagi hari ini, pagi ini, saya ajak untuk musik tampil sebentar, kita nyanyikan pujian Urapi Kami, Penuhi Kami, ya.
kita ambil waktu sedikit untuk menyembah kekasih kita. Sebagai jaminan di dalam kehidupan saya dan saudara untuk tahun 2026. Kita pun tidak mengerti apa selama kita jalani nanti dalam 2026. Urapilah, itu ya lagu dia. Saya minta saudara berdiri semua, kita menyembah dia sebagai kekasih kita, saudara ya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, dengan minyak baru, penuhilah kami dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ora pasikata karapaku rapaya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami setiap pribadi kami. Urapan-Mu atas kami semua Bapa. Kurimu yukurumu sikit pakalapa. Pakai kami semua untuk hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan nama-Mu Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami sehari-hari, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh disanjung dan ditinggikan Bapa. Yukurumu syatid. Terima kasih Roh Kudus. Urapan bagi hamba-Mu yang di dalam Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima berkat pagi hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan saudara duduk semua.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kurang lebih bulan Januari ini kita akan tutup, bulan depan sudah masuk bulan 2, bulan Februari. Tidak terasa saudara ya, 2026 akan kita jalani terus. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang akan datang. Kelihatannya tenang, tidak ada gelombang, tidak ada angin ribut kelihatannya. Tapi hati-hati. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Hari-hari ini jangan ada waktu lagi, senggang waktu lagi. Kita harus fokus pada Dia sebagai jaminan di dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya di dalam kuasanya saja jaminan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu jaminan keselamatan. Saudara, tadi pagi saya baru baca di surat kabar, surat pos, Bandung Barat sekarang dilanda banjir bandang. Bagaimana dengan Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya dan sebagainya? Semua datar rendah semua. Kita tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tapi yang penting dalam kehidupan saya dan saudara, ayo kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Kalau kita menyenangkan hati Allah dalam hidup, saya yakin dan percaya apa yang Dia janjikan kepada saudara, itu pasti terjadi dalam hidup ini. Yaitu keselamatan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin seringkali saudara telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan perikop yang sangat saya sampaikan pada pagi hari ini. Cuma kita ambil satu intinya. Tadi saya nyanyikan pada saudara untuk urapan Allah. Urapilah kami dengan minyak baru. Artinya itu, urapan Allah ada dalam kehidupan saudara saya. Kalau ada urapan Allah, ada kuasa Allah, maka ada juga mujizat boleh terjadi dalam hidup saudara saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan ambil di dalam kitab Matius 25, ini tidak asing lagi bagi saudara dan saya, mengenai 10 gadis, yang 5 pinter, yang 5 goblok, bodoh. Ya, kalau saya boleh baca ini, saudara nanti simak, ambil maknanya. Apa yang harus kita lakukan, harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana hidup ini boleh menyukakan hati Bapa. Saya percaya kok saudara. Saya yakin 100%, bukan 99,9,9. 100% kalau kita menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Janjinya itu ya dan amin. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh akan saya bacakan dari awal ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Persis kan? Kita pun juga menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai wanita kita ini. Dia adalah mempelai pria yang akan kita songsong kedatangan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ada 10 semuanya. 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tanpa cadangan, tanpa reserve. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dikatakan bodoh ya bodoh, saudara. Masa menyambut mempelai laki-laki, kita tidak tahu kapan datangnya mempelai itu.
tanpa membawa reserve, tanpa membawa cadangan. Hanya membawa pelita aja yang nyala itu aja. Mereka bersama-sama menunggu. Mereka bersama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sedangkan gadis, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, juga mengantuklah mereka, semuanya lalu tertidur. 10-10 tertidur semuanya. Baik yang bijaksana, baik yang bodoh, semuanya tertidur. Karena menunggu mempelai laki-laki, belum juga datang. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara, apa yang terjadi? Makanya hidup ini jangan sembrono. Jangan dianggap enteng. Masih ada hari esok kok. Hari esok kan ada. Tuhan itu kan baik, sangat baik, dan amat sangat baik. Kita tunggu aja besok. Hati-hati. Seringkali kalau Pak Hosea mengatakan hati-hati dalam hidup ini. Jangan dianggap sembrono, enteng, saudara. Tapi biarlah pada firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk setiap saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap saat kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kalau ada komunikasi, ada kontak, pasti kita akan peka sekali untuk kedatangan kedua kalinya. Saudara, memang tidak ada yang tahu kapan dia datang. Tetapi sebelum dia datang, ada kemenangan-kemenangan yang kita harus lalui. Umpama satu misal, mungkin antikris, mungkin pengangkatan, mungkin dunia luang langit baru, bumi baru. Macam-macam masih kita lalui. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan. Jangan ada jarak dengan Tuhan. Harus sering komunikasi dengan Roh Kudus. Supaya kita peka terhadap suaranya. Saudara, gadis-gadis itu pun bangun dan semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ini goblok, soalnya bodoh sekali. Mengapa akan menunggu mempelai laki-laki tidak membawa cadangan, tidak membawa reserve. Setibanya mempelai laki-laki datang, dia tergopoh-gopoh mencari minyak. Apa kata daripada mempelai yang bijaksana itu? Dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, untuk sendiri itu tidak cukup, apalagi untuk orang lain. Jadi dia perintahkan, lebih baik kamu beli minyak sebelum dia datang. Saudara, ini satu pelajaran buat kita. Kita ambil hikmahnya. Tadi sudah sering kali saya katakan, hari-hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi biarlah hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, saudara, kita sering berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sering berkomunikasi dengan Roh Kudus. Supaya kita peka sekali apa yang terjadi nanti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah gadis-gadis itu pergi beli minyak, apa yang terjadi? Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap
sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepada sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, ini pelajaran buat saya dan saudara. Seringkali saya katakan, seringkali kita 5 gadis dan 5 bodoh. Yang 5 penuh dengan urapan kuasa Allah yang luar biasa. Tapi yang 5 tanpa urapan. Seringkali saya katakan di dalam dunia ini, Bapak Ibu mau pergi kemana saja dalam dunia ini. Mau naik pesawat, seandai kata seumpama, pesawatnya sudah berangkat, sudah tertinggal, masih bisa pakai pesawat berikutnya. Kalau pesawat berikutnya tidak bisa, masih bisa naik lain-lainnya. Mungkin naik kapal atau juga naik apa saja. Apalagi zaman sekarang. Mudah untuk disusulkan. Mudah untuk bisa diberangkatkan kembali. Tapi apa yang terjadi dengan mempelai yang tertinggal ini? Pintu sudah tertutup. Tidak ada yang bisa membukakan lagi. Kemudian apa yang dikatakan? Aku tidak kenal kamu. Yang 5 masuk dalam perjamuan kawin. Yang 5 tertinggal. Dan di situ akan terjadi penderitaan, kesulitan, dan kesukaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, banyak kita belajar. Ayo kita sering katakan, masuk di dalam hadiratnya. Masuk di dalam urapannya. Masuk di dalam kuasanya. Saya yakin dan percaya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Akhirnya 5 ini tertinggal. Pintu tidak bisa dibukakan lagi. Seringkali sudah saya katakan, ketinggalan apapun di dalam dunia ini kita bisa menyusul. Tapi ketinggalan anugerah Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyusul. Tertinggal, tetap tertinggal, tidak bisa disusulkan lagi. Karena itu, biarlah jemaat gereja Manahem, biar lebih hari, biar kita lebih dewasa di dalam Dia. Yang penting dalam hidup ini, bagaimana kita menyukakan hati Bapa. Saya percaya kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, berkat tidak perlu saudara kejar. Berkat akan mengejar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa aku mengejar? Karena engkau menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Begitu Tuhan disenangkan hatinya, begitu Allah disenangkan hatinya, berkat akan mengejar dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan diukur berkat jasmani saja. Kesehatan, mahal harganya hari-hari ini. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita, keluarga baik-baik, pekerjaan baik-baik, anak cucu mantu semua baik-baik. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan diukur dengan materi. Satu saat materi tidak berguna lagi. Yang berguna hanya Yesus dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari tidak akan saya perpanjang. Tetapi saudara tahu, ayo, jangan kita main-main di halaman.
Orang yang main-main di halaman, itu sangat rugi besar. Apabila nanti terjadi apa-apa, mereka akan tertinggal. Tapi biarlah seperti 5 gadis yang bijaksana yang pandai ini, kita masuk di dalam hadirat-Nya. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu saat ini? Tentu saudara mempunyai beberapa talenta dalam hal ini. Gunakan talenta itu dalam hidupmu. Macam-macam talenta yang Tuhan berikan. Semua mari berikan. Semua untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin yang bisa musik, singer, song leader, atau guru sekolah minggu, atau mengajar dan sebagainya. Berikan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jangan saudara seperti diberi 1 talenta disimpan. Itu kita bertanggungjawabkan. Tapi biarlah yang dikasihkan 2 talenta jadi 4, 5 jadi 10. Itu yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu kembangkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Terutama khususnya untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Masih ada beberapa bangku yang kosong di tempat ini. Gunakan waktu itu. Saya belum mengerti, belum bisa paham sama sekali. Di mana saudara-saudara kita yang lain saat ini? Di mana keluargamu? Di mana adikmu, kakakmu, ayahmu, keponakanmu? Sudahkah mereka sama-sama mencari hadirat Allah atau belum? Bisakah saudara bicara, ini tugasnya Ibu Evi Lasmi? Bukan saudara. Tugas kita bersama. Tugas saudara dan saya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo, kita mencari, mengisi bangku-bangku yang kosong. Semua untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Supaya nama Yesus saja yang boleh disanjung, ditinggikan dan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Ayo, berikan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, berikan. Hanya untuk kemuliaan dan keberkatan. Biarlah pada pagi hari ini, kita boleh camkan betul-betul firman Tuhan. Supaya firman Tuhan pada pagi ini, boleh tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Kita boleh sadar, ayo kita berbuat segala sesuatu, hanya untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya ajak saudara nyanyikan satu pujian. Kalau ku cari damai hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Amin Bapak Ibu. Saya minta untuk musik untuk siapkan diri. Kita nyanyikan pujian kalau ku cari damai. Kita akan berdiri semua. Kita masuk di dalam hadirat. Kalau cari damai hanya didapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya untuk dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, setiap saudara nyanyi pujian ini, pujian ini mengatakan kalau ku cari damai, dunia tidak bisa memberikan damai pada saudara. Percayalah. Suami istri tidak bisa memberikan damai. Anak tidak bisa memberikan damai bagi saudara. Yesus itulah satunya Raja damai di dalam kehidupan saudara saya.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak sanggup pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Satu pribadi yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami adalah Roh Kudus Allah kami di dalam Yesus. Ora patakara masyate tete kurimi kita karapaya karapalabra. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kuasa Roh-Mu Bapa. Karena itu Roh Kudus, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya melekat dan melekat dengan Yesus saja. Hidupku jadi tenang. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun 2026 apa yang terjadi kami tidak tahu. Tapi yang penting dalam hidup ini Tuhan, Engkaulah Raja damai kami. Hanya melekat dengan Yesus, itulah kekuatan kami. Melekat dengan Yesus adalah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Wifi Lasmi dan suami Tuhan untuk mengembalakan gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh Tuhan pengurus, penatuan dan diaken daripada gereja-Mu di GAP Manahem Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita-Mu penuh atas kehidupan kami Roh Kudus. Kami serahkan bagian musik, soinger, songliter, semua di dalam kuasa-Mu kami serahkan. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan saudara. Dan silakan kembali. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari saudara kita bangkit beri bersama-sama. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh disegarkan. Kami boleh dipuaskan. Ketika kami datang beribadah, kami boleh menikmati pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang disampaikan oleh istri dari Bapak Ishak Tuhan, dan juga kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Budianto Tanutama. Berkati kembali Bapak Ibu serta keluarganya, diberkati Tuhan. Kemanapun Tuhan Kau utus hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak jemaat boleh dibangun di dalam dasar pengenalan akan Tuhan dan takut akan Engkau. Terima kasih kami semua umat-Mu yang sudah mengembalikan semua, baik itu benih iman, ucapan syukur, persembahan perpuluhan kami, bahkan semua yang sudah kami berikan ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya semua yang kami tabur, kami akan menuainya. Terima kasih, kami mau melekat kepadamu lebih dan lebih lagi. Kami mau menjadi gadis yang bijaksana, karena kami tahu hari-hari ke depan tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kami mau belajar melekat kepada Tuhan. Karena Engkau yang menjadi jaminan keselamatan. Engkau yang menjamin kami senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Kami tidak takut terhadap bahaya. Kami tidak takut terhadap badai apapun yang terjadi di hadapan kami. Tetapi bersama dengan Yesus, kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, penyertaan, bahkan berkat kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan mengalir menjadi milik kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan dari Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.